kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Jumat 20 Januari 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 6 rumah semi permanen dan 1 rumah mewah di Jalan Bromo, Kota Medan ludes dilalap kobaran api. Untuk menjinakkan api, belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran kali ini, hanya 1 orang dikabarkan menderita luka bakar ringan. Api dengan cepat menghanguskan 6 rumah semi permanen dan 1 rumah mewah di Jalan Bromo, Kota Medan, Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melumat sebuah rumah mewah beserta 1 unit mobil di dalamnya. Banyaknya warga berkerumun di lokasi padat penduduk ini membuat proses pemadaman terganggu. Bahkan petugas sempat bersih tegang dengan warga agar api yang membakar bangunan rumah segera dipadamkan. Belasan unit mobil pemadam dikerahkan guna menjinakkan api, namun api kian marak disebabkan banyaknya material yang mudah terbakar. 2 jam setelah kabar kebakaran awal, api belum juga berhasil dipadamkan secara menyeluruh. Petugas kesulitan dalam memadamkan api disebabkan banyaknya warga yang berkerumun dan menghalangi gerak laju mobil petugas yang hilir mudik secara bergantian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan, setelah mendapatkan info belasan armada damkar Kota Medan langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian disebabkan api yang telah membesar. Belum diketahui pasti penyebab awal terjadinya musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Untuk sementara berdasarkan pandangan mata ya, jadi belum data akurat. Kita bekerjasama dengan pemangku wilayah dan seluruh stakeholder yang ada. Jadi yang terpantau masih berjumlah lebih kurang 7 rumah. 7 rumah saat ini sedang dalam pendinginan dan untuk sementara korban jiwa masih belum kita temukan, ya belum ada atau nihil. Dan untuk unit kita, pemadam kita lebih kurang 11 unit dari beberapa mako yang telah membantu untuk pendinginan maupun penyiraman dari awal. Awalnya Bang, api dari mana Bang? Itu nanti akan dikembangkan lagi oleh pihak yang berwenang. Diperkirakan jam berapa Bang? Di lebih kurang jam 20:21 kita terima berita dan langsung meluncur ke lokasi. Total 7 rumah terbakar namun tak ada korban jiwa. Petugas yang dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api secara menyeluruh selama kurang lebih 3 jam lamanya akibat kendala warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Sementara itu, pemirsa, 1 keluarga yang menjadi pedagang minyak eceran tewas terbakar di Medan Johor. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP mengevakuasi 2 jenazah korban kebakaran di Jalan Brigjen Zain Hamid, Gang M. Isya 2, lingkungan 7, Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor kemarin. Lokasi kebakaran yang merupakan pemukiman padat penduduk tersebut membuat petugas harus menggunakan tandu untuk mengevakuasi korban kebakaran keluar dari gang sempit menuju ambulans. Dengan penerangan seadanya, petugas berhasil mengevakuasi kedua korban kebakaran keluar dari gang sempit tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Situasi lokasi kebakaran terlihat gelap akibat padamnya arus listrik di sekitar lokasi pasca kebakaran. Warga dan kerabat keluarga masih berada di lokasi kebakaran melihat puing-puing sisa rumah terbakar. Untuk memastikan api keseluruhan padam, warga kembali memeriksa sisa-sisa material rumah yang terbakar. Kedua korban kebakaran tersebut merupakan sepasang suami istri yang sehari-harinya menjual minyak eceran di rumahnya. Sebuah sepeda motor milik korban terlihat hangus terbakar menjadi perhatian warga sekitar lokasi. Satu persatu puing-puing material yang terbakar diperiksa oleh warga untuk melihat adanya titik api yang masih tersisa. Jeritan tangis yang tidak terbendung terdengar dari gang sempit tersebut. Para kerabat tetangga yang berdatangan menemui anak korban berusaha menenangkan kesedihan atas meninggalnya orang tuanya. Tampak pria yang juga anak korban terlihat menangis dan mengalami trauma. Saat terjadi kebakaran, dirinya sempat mencoba menolong kedua orang tuanya. Seorang warga, Ade Chandra Lubis, mengatakan ia bersama warga memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam tiba di lokasi kebakaran. Ade menuturkan akibat gang yang sempit, petugas pemadam kebakaran kesulitan masuk ke lokasi. Itu berawal dari kebetulan korban ini kan pedagang bensin eceran. Oke. Jadi
5 menit atau 10 menit sebelum kebakaran, mereka lagi isi bensin ke botol-botol yang eceran itu. Dan pihak laki-laki, sang suami, kebetulan lagi merokok. Nah, mungkin lagi mematikan api rokok, lagi buang abunya nyambar ke bensin. Setelah api ini membesar, mereka ini ada upaya untuk lari keluar rumah, tapi karena api terlalu besar di depan pintu, mereka lari ke dalam kamar. Di kamar, mereka kunci dari dalam. Terjadinya kebakaran yang menewaskan satu keluarga tersebut tidak berdampak ke rumah warga lain. Korban jiwa kebakaran yang berhasil dievakuasi dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap DPO tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Ambor Gang Sapuara, Kabupaten Toba. Tim Tangkap Buronan atau Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap terpidana oknum pegawai negeri sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Toba di Jalan Purwosari, Kelurahan Pulau Brayan, Bengkel, Kecamatan Medan Timur kemarin. Tanpa perlawanan, terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi senilai 4 miliar tersebut langsung diboyong tim Tabur ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terpidana dengan inisial BJS ditangkap untuk menjalani hukuman yang telah divonis pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana terpidana diputus oleh majelis hakim untuk menjalani pidana badan selama 1 tahun penjara atau denda sebesar 50 juta rupiah. Terpidana dengan inisial BJS tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas PUPR Kabupaten Toba tahun anggaran 2017. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan mengatakan, terpidana oknum PNS tersebut ditangkap tim Tabur saat berada di rumah orang tuanya di Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Adapun terkait DPO tersebut adalah perkara korupsi di Toba Samosir, kegiatan di tahun 2017 yang kemudian berproses di tahun 2020. Putusan pidana 1 tahun diberikan kepada terpidana ya dengan inisial BJS. Nah, ini terhadap DPO putusan kasasi tersebut adalah 1 tahun penjara diberikan kepada DPO. Kepada terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menyerahkan terpidana ke Kejaksaan Negeri Toba. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi guna menghasilkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas keselamatan, pencegahan kecelakaan, dan menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di Provinsi Sumatera Utara. Rapat koordinasi dilakukan di Aula Kantor Cabang PT Jasara Harja di Medan kemarin. Menghadirkan narasumber dari 5 unsur pilar program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada FGD, masing-masing perwakilan dari 5 pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan memaparkan program aksi. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Bapelitbang Profsu Yosi Sukmono memaparkan sebagai penanggung jawab dalam pilar 1 yaitu sistem yang berkeselamatan. Bapelitbang Profsu siap mendukung program aksi keselamatan melalui program penyediaan sarana dan prasarana yang berkeselamatan. Sementara itu Yanto Sirait, Kabid Preservasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Utara sebagai penanggung jawab dalam pilar 2 yaitu jalan yang berkeselamatan telah memiliki rencana manajemen lalu lintas yaitu program tentang keselamatan konstruksi yang memuat analisis dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.
Sedangkan Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pilar 3 yaitu kendaraan yang berkeselamatan melalui Kasih Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Profsu, M. Niza menyampaikan, Dinas Perhubungan Profsu telah memiliki beberapa program dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pengadaan sarana jembatan timbang portable untuk pengawasan odol, sosialisasi keselamatan, serta pelaksanaan wahana tata nugraha, pejar pelopor, dan abdiasa. Kesadaran masyarakat Sumatera Utara Pak akan pentingnya keselamatan itu memang mulai dari sejak usia dini sudah kita sosialisasikan. Namun memang hari ini perlu kerjasama, perlu pemahaman yang lebih detail lagi terkait keselamatan, arti pentingnya rambu di suatu ruas jalan. Kompol J. Hutasoid Kasih Dikmas Ditlantas Polda memaparkan jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara selama tahun 2022 sebanyak 6.465 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.607 orang atau rata-rata 5 orang meninggal dunia akibat laka lantas perharinya. Di mana korban kecelakaan didominasi usia produktif yaitu kalangan remaja atau milenial. Sementara itu Kasubdit Gakum Poldasu AKBP Ali Muddin Sinurat mengungkapkan, Ditlantas Polda Sumut senantiasa berupaya dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas, yaitu pemaksimalan fungsi ETLE, kegiatan sosialisasi safety riding dan driving kepada masyarakat, serta kegiatan survei titik black spot, rawan kecelakaan, dan titik trouble spot. Dengan adanya ETLE ini sangat membantu kita melakukan penindakan hukum di lapangan. Mudah-mudahan ke depan ETLE Mobile ini tetap kita laksanakan dan kita mengharapkan kepada masyarakat juga membantu kita untuk taat dan tertib berlalu lintas. Itu paling utama untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas dari laka lantas. Seperti yang saya sampaikan. Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara Tamrin Silalahi menyampaikan sebagai bagian dalam pilar 5 yaitu penanganan korban kecelakaan, Jasara Harja telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas. Tamrin menjelaskan jenis-jenis kecelakaan yang dijamin dan mendapat santunan Jasara Harja yaitu kecelakaan angkutan umum baik tunggal maupun kecelakaan ganda darat, laut, dan udara. Sementara itu untuk kendaraan pribadi, sepeda motor, dan mobil, peristiwa kecelakaan tunggal mendapat pengecualian. Kalau korban itu meninggal dunia, ketika nanti laporan polisi sudah kita terima, kita sekarang dengan kepolisian kita sudah online Pak. Dengan IRSMS kepolisian itu sudah kita gunakan, kita sudah diberikan kewenangan oleh Korlantas Polri untuk langsung online dengan kepolisian, maka nanti petugas Jasara Harja yang langsung proaktif melaksanakan sistem jemput bola kepada para ahli waris korban. Jadi ahli waris korban itu tidak perlu mengurus, kita yang akan melengkapi semua dokumen persyaratan. Tamrin menyampaikan harapan yang besar agar rapat ini dapat menghasilkan komitmen bersama dalam memberikan pemahaman terkait peningkatan kualitas keselamatan, pencegahan kecelakaan lalu lintas, dan forum ini dapat berkesinambungan serta dapat dilaksanakan secara periodik. BPJS Tenaga Kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Labuhan Batu Selatan memberikan santunan manfaat program BPJS Tenaga Kerja pada 2 orang yang meninggal dunia. Manfaat program BPJS Tenaga Kerja yang diterima sebesar Rp42 juta dan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati dan Wakapolres Labuhan Batu Selatan kepada 2 orang ahli waris, yaitu Surati dan Wagini, yang merupakan warga Dusun Menanti dan Tandikat, Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Program santunan atau asuransi tenaga kerja ini adalah salah satu program yang dikucurkan BPJS dan disambut dengan baik Bupati Labuhan Batu Selatan untuk melindungi masyarakat yang memiliki pekerjaan rentan akan kecelakaan kerja. Kepala BPJS Labuhan Batu Selatan Amri Irwansyah menyampaikan bahwa program BPJS Tenaga Kerja berlaku sampai Desember 2023 dan bisa juga dilanjutkan. Dan untuk peserta yang sudah terdaftar sebagai pekerja rentan di tahun 2022 mencapai 2.000 orang. Dan Februari 2023 akan dilakukan pendaftaran kembali sejumlah 5.200 orang, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 7.200 orang. Program ini sendiri sampai kapan? Ya, program pekerja rentan ini
yang dianggarkan sampai Desember 2023. Mudah-mudahan nanti berlanjut sampai seterusnya. Untuk Labuan Batu Selatan udah berapa Bang terdaftar? Kalau pekerja rentan yang sudah terdaftar sampai dengan Desember itu 2.000 orang. Nantinya di Februari ini akan kita lakukan pendaftaran lagi sejumlah sudah mulai kurang lebih 7.200. Sementara itu, penerima manfaat program BPJS Tenaga Kerja Ahli Waris Surati sangat berterima kasih kepada Bupati dan pengurus desa atas bantuan ini. Akan dimanfaatkan untuk membuka usaha guna menopang kehidupan sehari-hari. Harga ini Bu, yang suami Ibu meninggal mendapat bantuan dari BPJS melalui pemerintah ini bagaimana Bu? Gimana? Ya apalah, ya bagus. Kami ya dapat bantuan, ya alhamdulillah bisa membantu ekonomi kami kan. Apa Bu? Saya terima kasih sama Bupati, sama pengurus desa, sama Pak Camat juga. Kami dapat bantuan ini bisa untuk saya usaha jual gorengan lah di rumah buat hidup kami kan. Kita mundur 1, 2. Oke. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O dari berbagai elemen mulai menuai tanggapan yang positif. Tidak terlepas dari para tokoh masyarakat yang ada di Balige, Kabupaten Toba, yang mendukung penuh event tersebut agar terlaksana dengan baik nantinya. Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O ini sudah sangat dekat yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di daerah kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba. Salah seorang tokoh masyarakat Balige, Robert Pardede, mengatakan event F1 H2O bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Toba, untuk mendorong perkembangan industri pariwisata dan UMKM. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan merupakan menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Toba. Di mana penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O merupakan kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa Kabupaten Toba dapat menjadi tuan rumah yang baik, ramah, sopan, dan profesional, dan wisatawan merasa aman dan nyaman sehingga ingin berkunjung kembali. Kesempatan Kabupaten Toba menjadi tuan rumah di event Powerboat F1 H2O ini diharapkan akan mampu memperkenalkan Danau Toba ke dunia luar. Sebab event ini nantinya akan ditonton ribuan orang yang dapat mempromosikan Danau Toba ke mancanegara nantinya. Kita sebagai tokoh masyarakat mendukung perhelatan F1H 2O, satu-satunya suatu kegiatan yang begitu mahal. Ini suatu dukungan besar bagi masyarakat. Dan masyarakat Toba juga kita himbau supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan kebersihan. Karena perhelatan ini memang benar-benar internasional. Jadi kita harus siap mendukung itu demi kebaikan dan kemajuan Toba kita ini. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Karate Kusin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI kembali melakukan pengembangan dengan membuka dojo di lingkungan Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan. Olahraga bela diri ini diharapkan mampu menjadi media alternatif bagi kegiatan positif kaum muda-mudi hingga memiliki prestasi. Olahraga karate menjadi salah satu cabang olahraga yang digemari di Indonesia setelah sepak bola. Olahraga yang berasal dari negeri samurai ini pun telah melahirkan banyak atlet berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah kejuaraan internasional. Di Sumatera Utara, karate diharapkan mampu menjadi sarana bela diri sekaligus kegiatan alternatif bagi kaum muda-mudi agar terhindar dari kegiatan negatif seperti narkoba hingga kenakalan remaja lainnya. Dengan melakoni olahraga karate, diharapkan setiap generasi muda dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela diri sebagai sarana berbuat kebaikan, menolong sesama, dan berprestasi dalam segala jenjang kejuaraan.
Salah seorang atlet karate, Lili, mengatakan dirinya menekuni olahraga karate karena ingin menunjukkan meski olahraga ini berasal dari negara Jepang, namun di Indonesia seni bela diri ini tak kalah diminati banyak generasi muda. Dibukanya dojo atau tempat latihan di Kelurahan Kenanga Baru, Lili berharap dapat memacu semangat dirinya dan seluruh karateka Karate Kushin Ryu-M Karate Do Indonesia. Buat saya sebagai senior dari adik-adik yang lain, pasti supaya adik-adik bisa lebih dari kita semua, dari senior-seniornya bisa lebih lagi, bisa tanding kemana-mana, bisa keluar ke luar negeri, pokoknya kemana-mana banyak prestasi yang bakal kita dapat, KKI dapat dari adik-adik yang berprestasi ini. Pastinya kita semua bakal berlatih keras ya nggak? Bakal berlatih keras terus, ada kesempatan-kesempatan pasti kita bakal dapetin itu kesempatan yang ada, kita bakal dapetin apa yang ingin kita raih, semuanya pasti itu sih pasti. Dojo Karate Kushin Ryu-M Karate Do Indonesia atau KKI yang dibuka kembali sangat didukung oleh para orang tua karateka sebab memiliki lapangan yang cukup luas sehingga latihan dapat berjalan dengan lebih sempurna. Harapan dari dibukanya Dojo Karate Kelurahan Kenangan Baru KKI dapat lebih berprestasi dari sebelumnya. Kelurahan Kenangan, dan terima kasih juga buat Bapak Lurah yang mengasih kesempatan dan waktu dan mengasih kelurahan ini untuk menjadi tempat latihan daripada anak-anak di Kelurahan Kenangan. Upaya pemerintah dalam mendukung pembukaan dojo dengan memberikan sarana tempat harus diapresiasi. Hal ini membuat para orang tua karateka menjadi kian yakin bahwa dari dojo ini nantinya akan melahirkan banyak karateka berprestasi dan membanggakan. Sementara itu, pemirsa, Kelurahan Kenangan Baru mengapresiasi hadirnya Karate Kushin Ryu-M Karate Do Indonesia atau KKI di lingkungan Kelurahan Kenangan Baru. Tak hanya mengapresiasi, pihak kelurahan juga menyediakan halaman kantor kelurahan sebagai dojo atau tempat latihan. Halaman kantor Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan menjadi tempat berlatih para bibit atlet karate, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, hampir setiap sorenya. Hal ini tak terlepas dari dukungan pemerintah yang dalam hal ini Kelurahan Kenangan Baru yang dengan sukarela menyediakan tempat latihan bagi bibit unggul atlet karate Indonesia ini. Lurah Kenangan Baru Andi Hakim Nasution mengatakan pihaknya mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan latihan karate yang diselenggarakan di areal kantornya ini. Dirinya mengungkap olahraga karate menjadi alternatif bagi anak-anak maupun remaja agar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif seperti narkoba hingga tawuran yang marak terjadi belakangan ini. Dibukanya dojo karate ini diharapkan antusiasme anak-anak hingga remaja di wilayah Kelurahan Kenangan Baru dapat bangkit dan menggemari olahraga bela diri asal Jepang ini dan dapat berprestasi sekaligus dapat meminimalisir kecanduan anak-anak dengan gadget dan lebih menggemari olahraga. Kelurahan Kenangan merasa sangat senang terbuka bahwasanya KKI ini mungkin nanti akan menjadi momentum bagi anak bangsa di mana ke depan itu menjadi generasi yang kuat, disiplin, punya moral yang baik, jauh daripada narkoba, dan juga kami berharap jauh daripada tercandunya gadget yang mungkin saat ini anak-anak kita sudah sangat begitu tertariknya dengan gadget. Senada dengan Lurah Kenangan Baru, Ketua Karate Kushin Ryu-M Karate Do Indonesia Cabang Deli Serdang, Servis Tikal Daci mengatakan KKI Kabupaten Deli Serdang terus berupaya dalam melakukan pembinaan sejak usia dini. Hal ini dilakukan untuk mencari atlet karate yang berbakat dan handal yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai event. Sempat vakum, sudah lama. Terakhir itu 2010 itu udah vakum. Namun karena dari pelatih Senpai Alam memprakarsai di tahun 2023 ini untuk membuka lagi kembali untuk perkembangan KKI selanjutnya. Jadi kita dari pengurus KKI Deli Serdang sangat mendukung, apalagi ini dukungannya sangat kuat baik itu dari pemerintah daerah maupun dari KKI Deli Serdang.
Meski sempat vakum, namun di tahun ini dibuka kembali. Pengurus KKI Deli Serdang sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dibukanya dojo karate KKI di Kelurahan Kenangan Baru. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023, pentas kesenian barongsai mulai banyak dipesan untuk tampil. Penampilan seni khas Tionghoa, pentas kesenian barongsai mulai kebanjiran pesanan untuk tampil dalam perayaan Hari Raya Imlek tahun 2023. Seperti grup barongsai Maitri Dragon atau Lion Dance, tim Mahavihara Maitreya Cemara Asri. Sejak sebulan sebelum perayaan Hari Raya Imlek, mereka sudah menggelar latihan rutin setiap hari. Sebelum latihan, para pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk peregangan otot kaki dan tangan. Kemudian para pemain mulai bermain barongsai dengan diiringi alat musik drum tambur, cengceng, dan simbal. Ketua Pengurus Maitri Dragon Huang Weiwei mengatakan jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2023, pihaknya sudah tidak menerima lagi pesanan untuk tampil. Hal itu dikarenakan padatnya jadwal untuk tampil bahkan untuk 15 hari ke depan. Untuk tarif sekali tampil, barongsai dikenakan tarif yang berbeda mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta. Di bulan Imlek ini untuk pemesanan barongsai sangat penuh sekali, apalagi di malam tahun baru Imlek. Jadwal sangat padat dan bahkan banyak orang yang sampai meminta tolong bantu cari. Rata-rata di Sumatera Utara ini tim barongsai pada jadwal pada padat semua. Kalau di bulan Imlek ini kita lebih banyak di performance. Ya, ada yang dia nanti performance ini seperti barongsai tradisional. Seperti yang kayak tadi lompat-lompat meja itu seperti itu. Dia kan kayak ini ada naga-naga, gambar-gambar seperti itulah. Informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, gedung kantor Pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan usaha kecil dan menengah UKM. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa dengan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi. Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh sehingga tidak jarang lobi Pos Blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuah foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor Pos Medan yang disulap menjadi Pos Blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya. Pos Blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor Pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor Pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan yang dipajang diantaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di Pos Blok Medan.
Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di pos blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat pos blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi pos blok terdapat M-Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M-Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari Kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M-Block Market mengaku areal pos blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash. Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, instagramable. Pos Blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos Blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos Blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk di Pos Blok Medan. So far kita dibantu dengan banyak influencer ya. Jadi ada dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Jadi mereka memberi banyak review yang baik tentang Pos Blok Medan. Perbedaannya adalah tempat nongkrongnya kita saat ini untuk anak-anak muda karena kita memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda Kota Medan untuk bisa lebih speak up ya. Maksudnya selama ini mereka tuh banyak nongkrongnya di tempat-tempat lain seperti di mall gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri kita selain mereka nongkrong, mereka juga bisa visit. Di sini ada Museum Pos. Di sini juga bangunannya heritage. Jadi sangat cocok sekali buat anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya. Pos Blok Medan dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke gedung Pos Blok Medan terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk. Pelayanan kantor pos juga dibuka bagi warga yang hendak melakukan pengiriman barang dan surat serta menawarkan berbagai produk layanan yang terdapat di kantor pos Medan. Berada di Pos Blok Medan dapat menghilangkan rasa lelah dan cocok menjadi tempat berdiskusi dengan kerabat karena meski berada di inti kota namun ketika berada di dalam gedung Pos Blok, pengunjung seolah terbebas dari kebisingan. Danau Toba adalah destinasi wisata berkelas dunia yang sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan oleh berbagai pihak, sehingga keberadaannya memberi dampak positif bagi masyarakat Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan,
pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, salah satunya karena kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Pemerintah sudah melakukan pengembangan Geopark Kaldera Toba yang membuat 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Samosir, Sibalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredanya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Di setiap kabupaten, saat ini terdapat dermaga besar yang menjadi akses keluar masuk wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Guna menunjang perkembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, terdapat sarana akomodasi berupa hotel berbintang dengan standar pelayanan internasional serta mampu menampung tamu dengan jumlah yang besar. Pasca pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel di kawasan Danau Toba mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada setiap hari libur. Danau Toba sebagai destinasi wisata yang sangat memikat karena dikelilingi perbukitan sehingga wisatawan dapat melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Jika wisatawan ingin melihat keindahan danau dan perbukitan, tersedia menara menjulang tinggi di kawasan Tele, Kabupaten Samosir. Peninggalan sejarah yang sudah berusia ratusan tahun juga terdapat di setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bahkan, setiap wisatawan yang datang akan disuguhkan kebudayaan lokal berupa tarian tortor. Melalui berbagai program yang dilakukan, pemerintah mengajak seluruh pelaku pariwisata menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Masyarakat lokal di kawasan Danau Toba harus siap menjadi subjek pelaku pariwisata sesungguhnya. Jadi memang pariwisata harus mendapat dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat serta investor. Sejumlah pemimpin negara datang tentunya tidak hanya membawa pejabat-pejabat, menteri-menteri yang terkait, tetapi juga sejumlah investor pasti juga datang ke Indonesia untuk melihat peluang-peluang kerjasama. Pariwisata pada saat ini merupakan sektor yang sangat berkembang karena selama pandemi COVID-19
tidak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya untuk dari mancanegara. Dan ketika pandemi COVID sudah mereda, maka antusiasme wisatawan mancanegara ini akan sangat tinggi. Dan ini terbukti pada tahun 2022 ini pertumbuhan wisatawan tercatat hingga Juli 2022 itu tumbuh sekitar 6.000%. Dan kita berharap ini menjadi titik awal atau momentum bangkitnya kembali wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara, karena memang Sumatera Utara memiliki potensi wisatawan, tempat-tempat destinasi wisata yang sangat menarik dan sangat bagus untuk dikunjungi. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.